Shalom adik-adik semua di rumah. Shalom. Shalom Kaulan. Shalom Kak Hesti. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kak Diana berharap adik-adik semua dalam keadaan sukacita pada hari ini. Pagi ini kita akan memulai sekolah minggu. Marilah kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bernyanyi, kami puji dengan riang. Baiklah adik-adik semua, untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk hari Minggu ini, kami semua anak-anak-Mu boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus kiranya memberkati sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu, dan semua sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih banyak ya Tuhan, kiranya Allah menolong kami, Roh Kudus-Mu menuntun kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga, haleluya, amin. Sekali lagi, shalom adik-adik semua. Shalom. Siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Kalau semua sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini, Kak Diana ajak kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan pada hari ini. Dan semua bernyanyi dan mengikuti gerakan dari Kaulan dan Kak Hesti ya. Kita semua menyanyi lagu Yesus Pokok. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah.
Oke, adik-adik semua, kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan sama-sama bernyanyi lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Baik adik-adik semua, kita akan bermazmur bagi Tuhan dan mazmur akan dipimpin oleh Kamega. Adik-adik semua, tiba saatnya ketong akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kamega akan membacakan ayatnya yang ganjil dan adik-adik akan membacakan ayatnya yang genap. Pada ayat yang ke-6 ketong baca sama-sama. Mazmur 5 ayat yang pertama, doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan pemain suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakanku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Ayat yang ke-6 bersama-sama, pembual tidak akan tahan di depan matamu, Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Baik adik-adik semua, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Semua persiapkan persembahannya dan kita akan sama-sama bernyanyi Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderas, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta,
Adik-adik semua, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Pierre. Tapi sebelumnya, marilah kita sama-sama memuji Tuhan dan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sama-sama kita bernyanyi, "Firman-Mu pelita bagi kakiku." Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salam adik-adik, ini Kotong ketemu kembali di Kotong Pung Sekolah Minggu. Dan pada saat ini Kotong akan mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya, apakah adik-adik dong kabar baik-baik sako? Kakak harap adik dong sehat walafiat, semangat dan tetap mau belajar firman Tuhan. Nah, sekarang Kotong akan membaca firman Tuhan. Jadi jangan malas-malas baca firman Tuhan. Sebelum itu, Kotong harus meminta pertolongan dari Tuhan sendiri. Mari kakak ajak adik-adik semua tenang hati. Mari Kotong sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di sorga, tiba saatnya kami sebagai anak-anak-Mu Bapa akan datang di hadapan-Mu dan mendengar sedikit dari firman-Mu Bapa. Bapa, berkatilah kami agar kami membaca firman agar kami bisa mengerti maksud-maksud dari Tuhan sendiri dan kami bisa melaksanakannya di hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, Kotong akan membacakan firman. Ini adik-adik dong siap, adik-adik dong pung firman. Ini Alkitab semua siap-siap di depan kamera, duduk manis-manis. Kotong akan baca firman Tuhan dari kitab Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan 15. Selanjutnya ayat 31 sampai dengan 35. Kakak ulangi lagi, Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan ayat 15, dilanjutkan dengan ayat 31 sampai dengan 35. Kotong baca duluan yang pasal 11 Baik, sama-sama Kotong akan baca di bawah perikop api Tuhan. Ayat 4, Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat.
Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepada aku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Kotong lanjut dari ayat 31 sampai dengan 35 di bawah perikop burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kribot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di situ. Nah, adik-adik, kotong sudah baca habis firman Tuhan. Kali ini kakak mau bercerita tentang proses perjalanan bangsa Israel dari keluar tanah Mesir hingga pergi ke tanah Kanaan. Nah, kakak rasa ini bukan cerita yang baru lagi buat adik-adik. Jadi pasti adik-adik sudah dengar dari sekolah minggu sebelum-sebelumnya bahwa bangsa Israel itu pernah dijajah oleh bangsa Mesir. Dijajah dihabis-habisan, dipukul, diejek, dipekerjakan sampai hampir mati. Nah, untuk itulah Tuhan membebaskan bangsa Israel lewat Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, yang bawa keluar bangsa Israel nih adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada 2 orang kakak adik, dong 2 yang bawa keluar bangsa Israel. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu tuh bangsa Israel mengalami sedikit masalah. Nah, kenapa bisa dikatakan masalah? Sebenarnya masalah itu apa? Nah, masalah itu adalah sesuatu kejadian yang menimbulkan kegaduhan. Jadi bikin sulit begitu. Nah, di sini masalah yang dihadapi bangsa Israel adalah bangsa Israel ingin makan daging.
Nah, kenapa bangsa Israel ini makan daging? Karena di ayat 4 tadi ada orang-orang bajingan. Nah, di sini orang-orang bajingan, adik-adik, orang-orang bajingan itu orang-orang yang perusuh, atau dalam bahasa Kupang tuh orang yang kuat bikin kacau, orang yang biasa bikin kacau dong. Nah, dong ini bukan dari bangsa lain. Dong ini sendiri merupakan bagian dari bangsa Israel. Dong ini merupakan bagian dari bangsa Israel, maka dong ya termasuk bangsa Israel. Dong ini bikin kacau. Bikin kacaunya apa? Dong tuh rakus. Bagi adik-adik yang tahu rakus tuh apa? Rakus tuh kayak kau makan makanan, nah. Kau makan makanan, kau makan nih, kau lihat daging ayam tuh ada 4 potong. Nah, seharusnya kau ambil satu supaya ada orang lain yang dapat. Ini sonde, kau ambil semua. Kau ambil semua. Nah, itu tuh dia nama rakus. Kau ambil semua untuk kau dia nama rakus. Nah, itu dia. Bangsa Israel ingin memakan daging, dan masalahnya itu dari ya orang-orang yang tukang bikin kacau ini. Dong nih yang hasut-hasut anggota bangsa Israel yang lain tuh supaya ayo kasih tahu di Musa supaya kotong bisa makan daging. Kasih tahu di Musa supaya Musa lapor pi Tuhan Allah supaya Tuhan Allah kasih kotong daging. Nah, maka bangsa Israel semua nih sudah terpengaruh dari ini orang-orang yang kuat bikin kacau dong nih, dong sudah terpengaruh mau makan daging. Gara-gara dong mau makan daging, maka dong pigilah di Musa. Nah, untuk sedikit cerita buat adik-adik, bangsa Israel ini bukan pernah makan daging. Dong ini bukan baru pertama kali tahu daging. Sebelumnya dong tuh pernah makan daging. Tuhan tuh pernah kasih dong daging. Kalau adik-adik mau baca dan cerita, bisa dibaca di Keluaran 16. Di Keluaran 16 tuh ada jelas dari ayat 1 sampai ayat 3. Itu bisa dibaca di situ, itu sudah sangat jelas. Keluaran 16. Di Keluaran 16 tuh dong tuh makan daging juga. Nah, kali ini dong minta daging lagi. Karena ya ini dong mau rakus, mau makan daging. Nah, ketika bangsa Israel dong ini adik-adik, dong kan dapat kasih tahu dari bangsa Israel yang lain, bilang ayo kasih tahu di Musa, kotong ini makan daging enak, makan daging enak tuh, enak, makan daging enak, kasih tahu di Musa. Nah, dong pigilah kasih tahu di Musa, bilang kotong nih mau makan daging. Tapi Musa waktu itu belum ke Nabi Musa belum terlalu tahu dong permintaan. Jadi Nabi Musa belum terlalu tanggapi. Jadi Nabi Musa belum bisa mengabulkan dong permintaan. Waktu itu dong tuh hanya makan apa? Dong tuh hanya makan mana. Nah, untuk adik-adik yang tahu mana tuh seperti dia bentuk tuh seperti bulatan kecil terus warna putih. Nah, dari mana tersebut kalau dimasak itu bisa jadi roti, dan itu roti itu sangat enak. Nah, di sini nih bangsa Israel dong tuh mau makan mana dong tuh bilang mana tuh bikin kurus lah, bikin ada tenaga lah, pokoknya aneh-aneh dong po alasan untuk demi makan daging. Padahal waktu dong dapat mana tuh dong senang mati. Pertama kali dong makan mana tuh dong senang mati. Nah, dan dari sini dong mulai aneh-aneh, dong merengek lah, pokoknya tiap hari dong pergi Musa perkemahan tuh, dong omong di Musa bilang kasih topi Tuhan sudah, kasih topi Tuhan ini kau tuh semua makan daging. Dong menangis, merengek, pokoknya kayak minta ke adik-adik dong mau minta ini dibelikan mainan untuk adik-adik dong minta di orang tua. Nah, ayo semua dong tuh kayak begitu bangsa Israel tuh, dong tuh buat begitu tuh di Musa bilang ayo Musa ini ayo sampai dong permintaan dong pun mau makan daging nih sonde
sonde dipenuhi, sonde diwujudkan. Jadi dong belum bisa makan daging. Itu sampai-sampai dong kasih salahlah di Tuhan. Nah, ini kan son boleh. Itu di ayat 5. Di ayat 5 ketong bisa tahu bahwa kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka. Nah, pada waktu itu tuh adik-adik, mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih itu adalah salah satu bahan-bahan makanan yang terkenal di Mesir. Mau di Mesir, di Israel, dimanapun itu terkenal karena ya aromanya, baunya sangat enak ketika diolah dengan daging. Nah, mungkin ini yang menjadi alasan bangsa Israel untuk merengek. Dong tuh mau makan daging, mau enak lah, mau supaya kenyang lah, mau supaya pokoknya aneh-aneh dong permintaan. Dong kasih salah pi Tuhan, dong bilang, waktu itu hari Tuhan son kasih bebas kotong dari bangsa Mesir, mungkin kotong sekarang masih makan daging enak-enak. Ini nih yang salah, ini nih yang son boleh. Kenapa? Dong tuh sengsara di Mesir, bangsa Israel. Dong tuh meski dong makan, tapi dong disuruh kerja tanpa berhenti. Dong dipukul, ditendang, dong tuh disiksa. Makanya Tuhan membebaskan dong melalui Nabi Musa dan Nabi Harun. Di sini dong menyalahkan lagi Tuhan. Kenapa Tuhan kasih keluar kotong? Mesti jalan di panas-panas, di padang gurun. Son ada air, son ada makan, tahan lapar, kering, hitam. Nah, bangsa Israel nih, akibat bangsa Israel pun mengeluh yang begini nih, dong mau yang aneh-aneh seperti ini, maka Nabi Musa jadi apa? Nabi Musa marah. Nabi Musa sonde tahan le. Maka Nabi Musa ini laporlah pi Tuhan. Bilang, Tuhan, ini beson kuat le. Beson kuat deh tahan ini beban. Tiap hari saya dong minta-minta, menangis di beta minta daging, harus daging. Beson deh tahan. Tiap hari dong depan pintu kemah dong hanya kerja menangis minta daging. Jadi Tuhan apa? Pertama Tuhan marah. Karena dong pun kemauan keras. Bangsa Israel tuh harus makan daging. Nah, bangsa Israel tuh seperti itu. Tuhan marah loh. Kenapa kok bangsa Israel menjadi sonde terkendali, jadi harba biruk begini nih? Kenapa dong bisa harba biruk hanya karena ingin makan daging? Nah, tapi yang ajaibnya apa? Tuhan tetap kasih dong daging. Nah, Tuhan tetap kasih dong daging. Melalui apa? Melalui itu yang di ayat 31 sampai 35 tadi, burung puyuh. Nah, meskipun Tuhan marah pidong, Tuhan ini sedikit protes, kenapa harus makan daging? Besok kasih bosong mana supaya bosong ini bisa mengganjal bosong lapar, supaya bosong jangan lapar lah, bosong minta daging. Terakhir Tuhan Allah kasih apa? Burung puyuh. Tuhan Allah kasih burung puyuh. Nah, lewat burung puyuh inilah baru bangsa Israel senang. Setelah bangsa Israel dapat burung puyuh, dong tuh harus dia mengambil burung puyuh ini sedikit-dikitnya 10 homer. 1 homer itu sekitar, kalau kakak mau bilang sekitar 1 baskom sedang. Nah, dong tuh harus ambil sesuai dong kebutuhan begitu. Sesuai dong keinginan makan daging. Tapi ingat, di ayat 33 tuh Tuhan bilang, hati-hati kalau yang terlalu rakus, yang terlalu serakah, kena apa? Kena tulah yang sangat besar, bisa mati. Pas makan daging mati. Nah, hati-hati. Memang dong mau tuh Tuhan kasih ya makan daging, Tuhan suka kasih, tapi hati-hati, son boleh terlalu rakus, son boleh terlalu serakah. Nah, dari ini cerita bisa disimpulkan bahwa bangsa Israel ini apa? Dari ini dompung rakus nih, dong bisa buat dosa, dong bisa
kasih muncul dosa. Kasih muncul dosanya dengan apa? Dong tuduh Tuhan lah, dong tuduh Tuhan yang salah. Kenapa kasih keluar dong dari tanah Mesir? Nah itu kan salah. Padahal Tuhan mau tolong dong. Tuhan mau sertai dong setiap dong perjalanan sampai di Kanaan. Di Kanaan sendiri apa? Tempat yang banyak berlimpah susu dan madu. Itu lebih sehat lah dari daging. Itu mau daging versi apa seada di sana. Nah, bangsa Israel di sini apa? Dong sonde turut pi Tuhan, sonde bersyukur atas mana. Padahal dong nih sebelumnya sudah dapat daging yang di Keluaran 16, dong sudah dapat daging. Habis itu dong ini dapat air yang dari batu tuh, terus dapat air yang dari batu dengan pohon-pohon korma. Itu tuh di Keluaran 17. Nah, sebelumnya dong nih permintaan su ada, su banyak dong permintaan, hanya dong nih minta lah. Dan apa? Tuhan masih kasih, Tuhan Allah menyayangi dong, Tuhan masih kasih. Makanya Tuhan kasih apa? Burung puyuh. Nah dari sini nih bangsa Israel bisa, karena kemauan yang keras bangsa Israel bisa memunculkan dosa. Dosa apakah itu? Nah dosa serakah, terlalu rakus, dosa bisa kasih salah Tuhan. Son boleh itu salah. Mendengar ini cerita tentang bangsa Israel yang jalan panas-panas di padang gurun, harus tahan lapar, tahan haus, sampai banding-bandingkan antara Mesir. Nah, di sini nih apa yang bisa kotong, bisa adik-adik dong, bisa kakak ambil di kotong punya kehidupan. Nah, yang pertama itu kotong apa? Bersyukur. Di awal tadi apa? Karena dong suka rasukan, itu rakus karena mau makan daging. Pengennya mau makan daging, artinya apa? Lupa bersyukur. Dong tuh lupa bersyukur bahwa dong tuh ada mana. Nah, dari mana tersebut dong makan, ya dong sonde lapar le toh, dong sonde apa? Dong sonde menderita kelaparan le. Dari air yang dong su dapat, yang dong su ambil banyak-banyak, dong sonde kehausan. Di situ bangsa Israel lupa satu poin pentingnya, itu bersyukur, berterima kasih pi Tuhan Allah. Dong sonde lakukan itu, makanya Tuhan Allah marah dan Tuhan Allah sonde kasih dong daging langsung. Dong sonde bersyukur dengan apa yang sudah ada. Dong sonde hemat-hemat dong makanan, makanan yang dong sudah dapat dari mana tuh. Dong kebanyakan makan, mungkin ada yang makan kasih habis, sonde ada simpanan apa-apa. Nah, dong tuh sonde bersyukur. Akibat dari dong sonde bersyukur, karena dong kerasukan ini rakus nih, maka apa? Dong salahkanlah pi Tuhan. Setelah dong salahkan pi Tuhan, baru Tuhan kasih, dong senang makan burung puyuh, senang makan daging. Makanya apa? Kotong dalam ada dompung, dalam ada dompung lingkungan, mau dalam ada di mana sah, kotong bersyukur. Kotong san boleh mau sesuatu tuh harus terjadi secara cepat. Kotong ibu mau HP baru cepat ada, be mau tas baru cepat ada, be mau mainan baru cepat ada. Nah itu kan son boleh, kalau mau sesuatu tuh harus cepat-cepat. Nah kasihan adik-adik dong orang tua. Kalau adik-adik dong orang tua sonde kasih adik-adik dong mainan baru, tas baru, pakaian baru, nanti adik-adik mau buat apa? Itu juga bisa adik-adik nanti apa? Bisa jadi mencuri. Bisa jadi adik-adik dong mau mencuri supaya beli adik-adik pun kemauan, beli adik-adik pun mainan lah, beli adik-adik pun pakaian lah, tas lah. Nah, maka dari itu kotong sonde boleh apa? Son boleh termakan rakus. Nah rakus itu apa? Rakus itu dia kotong yang ada disiapkan, sudah ada, itu langsung dihabiskan cepat-cepat. Jadi son ada sisa le. Artinya habis bingung mau minta di siapa coba. Habis. Nah dari situ. Maka dari itu kalau adik-adik punya contohnya kayak barang masih bagus, HP atau
pakaian kah atau buku masih bagus, jangan dirusak, rawat, disimpan bagus-bagus, satu saat masih bisa pakai. Kalau mau beli sesuatu, jangan minta cepat-cepat, minta pelan-pelan. Kalau bisa ada tabung uang. Nah, kalau sudah tabung uang yang ditabung itu apa? Bisa beli. Menabung itu hal yang bagus. Nah, habis itu jangan suka buang-buang uang juga. Kalau ada numpung rasa ada uang banyak, biar ada uang lebih. Seharusnya itu kakak kasih tahu lebih baik kasih pisah. Kayak misalkan adik-adik punya uang 5.000, adik-adik harus bisa tabung 3.000. 3.000-nya itu harus tabung, 2.000-nya itu pakai belanja. Nah seperti itu. Jangan 5.000, satu hari 5.000 langsung habis. Nanti besok minta lagi di orang tua. Nah kalau orang tua sudah ada uang, belum ada uang, nanti ada mau ambil dari mana? Itu bisa ada nanti bisa apa? Mencuri, itu kan son boleh. Nah, maka dari situ ada dong kalau yang minta sesuatu di orang tua belum bisa beli, sabar. Jangan paksa-paksa, tenang dulu. Jangan paksa-paksa, disambil orang ini ada orang tua nanti ini mau beli, ada juga bisa tabung untuk beli sendiri. Ada bisa tabung, mak beta juga tabung uang karena nanti beta juga mau beli pakai bepung uang. Nah itu kan bagus, top. Maka dari itu kotong harus bisa tahan kotong pung diri, tahan diri. Kotong harus bisa kendalikan, jangan rakus, jangan harus mau itu harus cepat harus cepat harus cepat habiskan. Kayak bagi nasi begitu, ada dong makan di rumah. Sebenarnya ada dong makannya sonde banyak, tapi ada karena mungkin ambil nasi terlalu banyak atau ada kawan-kawan, ada dong mau terlihat keren, ambil nasi banyak, ya makan terakhir apa? Nasi tidak habis atau masih ada sisa makanan, akhirnya ada buang. Nah itu tuh son boleh, itu tuh adik-adik son menghargai pemberian siapa? Pemberian Tuhan. Karena makan semua tuh dari siapa? Dari Tuhan dulu, baru bisa pi orang tua, baru bisa pi kotong. Nah maka dari itu kalau adik-adik sama ke bangsa Israel yang mau sesuatu harus cepat, harus cepat makan daging lah, pakai menangis lah, pakai kesalah Tuhan lah. Itu kan sonde boleh, itu contoh jelek. Itu yang nama contoh jelek. Nah, apalagi untuk adik-adik dong yang sebenarnya adik-adik dompung ini pakaian atau sebenarnya adik-adik dompung HP juga. HP itu salah satu itu akibat, salah satu setan bisa rasuk adik-adik dong melalui apa? Melalui game online. Nah sekarang ini kan ada tenar game online yang harus pakai HP berspek tinggi. Tahu pasti ada di rumah dong yang laki-laki pasti main game. Atau yang perempuan dong suka beli-beli pakaian. Nah kakak tahu pasti ada dong pasti seper main game. Nah ketika ada pun HP main game tersebut dan ada pun HP sonde bisa apa menyaingi kualitas game tersebut, ada pun HP istilahnya ke batagae. Itu lebih baik adik-adik dong mulai tabung sudah uang dan beli HP baru. Jangan langsung minta harus cepat ada, itu salah. Harus minta, mak mesti beli HP baru. Nanti ini gara-gara takut orang tua marah pakai HP main game, nanti tipu lah. Nanti ada orang tipu ini. Sonde ini kemarin buka ini YouTube son bisa lah, buka segala macam son bisa lah. Nah dari situ tuh ada suka si muncul dosa baru lagi, yaitu menipu. Dari situ tuh ada tipu, ada orang tua dong. Hanya gara-gara apa? Mau main game. Hanya mau main game saya tipu orang tua beli HP baru. Itu tuh kan boleh, itu salah. Nah untuk itu ada dong tahan diri. Son boleh gegabah, son boleh aneh-aneh. Nanti ada dong son bisa tahan diri. Akhirnya hanya gara-gara
HP sa ada dong bisa buat dosa. Artinya ada dong so dianggap Tuhan lah. Ada hanya anggap HP sa, bikin HP sa. Pokoknya harus HP. Lupa Tuhan. Sonde bersyukur. Nah, maka dari itu sekali lagi kakak mau kasih tahu pi adik-adik dong. Harus pertama bersyukur. Bersyukur pi Tuhan. Apa yang kotong su ada? Pakaian kah? Kotong pung hidup, nafas kah? Kotong pung Alkitab biar sulama jo. Bersyukur, terima kasih Tuhan ini hari beta masih dapat apa yang beta bisa dapat. Besok minta lebih, terima kasih banyak. Begitu. Itu tuh yang top. Terima kasih Tuhan beta ini hari dapat uang lebih, beta tabung. Beta tabung untuk nanti bisa bantu bepung ini teman dong ko, atau bisa beli bepung barang-barang. Terima kasih. Nah, dari situ katong son boleh contoh bangsa Israel. Katong son boleh contoh bangsa Israel yang son bersyukur, son de mencukupkan diri, son de tahan dopun diri atas kemauan makan daging. Jangan sama kayak ini orang pengaco do yang rakus daging. Ini jangan sama kayak dong. Karena dong tuh su buat dosa, dong tuh su salah di hadapan Tuhan. Makanya di ayat 33 tuh hati-hati. Orang bisa mati karena kena tulah besar. Nah, maka dari itu adik-adik dong, tenangkan adik-adik dong hati. Kotong su habis dengar firman Tuhan, maka adik-adik dong harus ingat bahwa kotong tuh harus apa? Pertama bersyukur, mau bangun pagi kek, mau pergi sekolah, mau sampai sekolah, harus bersyukur. Terima kasih besok bangun pagi dengan selamat Tuhan. Terima kasih besok sampai sekolah. Terima kasih be masih dapat HP yang bagus. Terima kasih be masih dengan bepo HP yang lama, HP yang kamera son jelas le tapi HP-nya masih berfungsi. Terima kasih. Yang kedua, adik-adik dong harus tahan adik-adik pung diri. Adik-adik dong harus tahan, son boleh apa-apa tuh harus jadi. Karena son di semua tuh cepat jadi. Son di semua. Jadi adik-adik dong harus tahan. Nah, yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu jangan menipu hanya karena ingin memenuhi adik-adik dong pun keinginan. Jadi gara-gara son beli HP baru, gara-gara son dapat kasih uang, pencuri. Adik-adik ambil uang. Itu son boleh, itu salah, itu dosa. Nah, semoga ini tiga nih bisa adik-adik dong terapkan pi adik-adik dong kehidupan. Jangan lupa berbagi juga dengan kawan. Kalau lihat kawan pemanen bagus, jangan pulang sampai rumah marah-marah orang tua suruh beli mainan baru. Tapi apa? Pulang tuh yang pertama apa? Tabung uang. Bersyukur masih dapat uang, tabung beli itu mainan. Pulang bersyukur, kalau dapat uang tabung lagi beli itu mainan. Jangan paksa-paksa orang tua, jangan tipu-tipu orang tua. Jangan tipu, itu dosa besar. Semoga adik-adik dong bisa terapkan semua yang tadi kakak cerita nih. Jangan sama ke bangsa Israel, hanya mau gara-gara makan daging dong sampai kasih salah Tuhan. Itu boleh. Jadi adik-adik dong tenangkan adik-adik dong hati kotong dengar abis firman Tuhan, kotong dengar ini bangsa Israel dong pung kaco-kaco, pung sonde jelas, pung sonde baik dong. Ada orang tenang-tenang kotong akan berdoa. Jadi tenang sudah. Terima kasih Tuhan karena kami telah mendengar sedikit dari firman-Mu Bapak. Kiranya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami belajar dari cerita-cerita bangsa Israel di padang gurun bisa kami olah dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ajarkan kami Bapak agar selalu bersyukur, agar selalu berterima kasih atas apa yang kami punya, atas apa yang kami dapat. Oleh karena nama-Mu Bapa, kiranya Engkau memberkati kami agar kami tidak selalu menipu orang tua kami hanya karena kami ingin mendapatkan keinginan kami Bapa. Ajarlah kami agar kami selalu ingin menyimpan sedikit dari berkat kami, ingin menabung sedikit dari uang kami agar kami bisa menggunakannya di hari yang lebih baik, di tempat yang lebih baik dan di yang lebih layak bagi hidup kami Bapa.
Kiranya doa dan permohonan kami Bapa, ampuni segala dosa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Adik-adik semua, kita telah memuji Tuhan, telah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Marilah kita sama-sama bernyanyi Gembala Baik. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai celah bening. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai celah bening. Kita akan sama-sama berdoa dan doa akan dipimpin oleh Kak Pierre. Baik, adik-adik dong semua di rumah, mari adik-adik dong tenangkan hati dan kotong berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, tiba saatnya di akhir sekolah minggu kami telah melaksanakan sekolah minggu kami Tuhan. Berkatilah kami agar apa yang hari ini kami dengar, apa yang hari ini kami baca, agar kami maupun adik-adik di rumah mau mempraktikannya di kehidupan hari lepas hari Bapa. Berkatilah kami agar kami juga selalu bersyukur atas apa yang Engkau berikan Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Tuhan berkati kami semua beserta adik-adik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. 1, 2, 3, Shalom.